Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Dan renungan hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Yesaya 43 ayat 22 sampai 28. Namun saya hanya membaca 2 ayat saja, yakni ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Dengan triko, dosa Israel diampuni. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Begitulah pembacaan kitab bagi kita. Dan saya mengambil tema kecil untuk kita semua, yakni peringatan akan pemulihan untuk menerima kembali. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya 43 ayat 22 sampai seterusnya adalah kitab Yesaya yang menggambarkan bagaimana Allah yang begitu sangat prihatin akan kehidupan umatnya yang semakin jauh daripadanya. Ungkapan yang ditujukan di sini sebagai bukti adanya kepedulian Allah akan hidup umat pilihannya. Namun secara konteks budaya, ternyata Israel itu dibagi menjadi 2 kerajaan, yakni kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan hari ini saya ingin berbicara kepada kita mengenai kerajaan Yehuda, kepada umat Yehuda yang berada di bawah pemerintahan Raja Yoyakim. Dan secara historis pada masa itu, budaya di Yehuda dipengaruhi oleh kebiasaan penyembahan berhala dan praktik-praktik pagan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata kitab ini menyampaikan beberapa pesan penting bagi kita, di mana adanya kasih dan pemulihan Allah terhadap umatnya. Di sini Allah berusaha menyampaikan kepada kita akan janji-janji pembebasan akan umatnya dari suatu perbudakan, pengampunan dosa-dosa, bahkan jika mereka mau bertobat dan kembali kepadanya, maka Allah mau menerima. Pasal ini juga mengungkapkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berkuasa dan bahwa Dia akan memulihkan umatnya untuk memuliakan namanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita seringkali terjebak dalam rutinitas kehidupan. Kita seringkali berada dalam situasi di mana kita merasa ada kegagalan dalam kehidupan kita tidak bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan, kita tidak bisa menggapai apa yang kita harapkan. Dalam rutinitas lain dalam hidup kita, ketika kita berada dalam kesedihan, luka hati, dan sebagainya, kita sering merasa jauh daripada Tuhan. Dan ketika kita merasa dalam kebahagiaan, kita kadang lupa bahwa Tuhan ternyata memberkati kehidupan kita. Dan hal itu menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa seperti bangsa Israel. Kita bisa berada dalam posisi seperti bangsa Israel, melupakan kasih, melupakan pengampunan Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 22 sampai 28 mengingatkan kita akan kegagalan umat Israel, tetapi juga menyingkapkan hati Allah yang penuh kasih dan kesetiaan untuk mengampuni. Dari hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa mengambil beberapa hal penting dari nas ini yang hendak ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, kegagalan umat Israel itu tercatat dalam ayat yang ke-22 sampai 24. Dan umat Israel tidak memanggil Allah dan tidak bersusah payah mencarinya. Artinya apa? Bahwa terkadang manusia seperti tadi saya sampaikan, ketika ia merasa sedih, mungkin bisa ingat kepada Tuhan. Tapi ketika ia merasa ada kebahagiaan dalam hidupnya, ia lupa untuk bersyukur terhadap Tuhan. Dan itu artinya bahwa tidak memanggil Allah atau tidak mencari keberadaan Allah. Dan mereka tidak membawa korban bakaran dan tidak memuliakan Allah dengan korban sembelihan. Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan berkati, Tuhan sertai. Apa yang Tuhan berkati, apa yang Tuhan sertai dalam kehidupan kita, semuanya untuk keperluan pribadi kita, untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bisa sebenarnya memberikan itu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan bahwa Tuhan telah memberkati kehidupan kita, dan kita juga perlu bersyukur atas berkat daripada Allah, dan kita memberikan itu sebagai korban persembahan, bisa juga sebagai korban diri kita sebagai seorang pelayan, hamba Tuhan, penatua dan diakon, dan semuanya itu adalah cara kita untuk memberikan rasa syukur kita karena Allah telah memberkati kehidupan kita. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak seperti itu. Mereka tidak memanggil Allah, tidak mencari Allah, tidak memberikan korban
bakaran, tidak memuliakan Allah dengan korban sembelihan, dan mereka sangat memberati Allah dengan dosa, menyusahinya dengan banyaknya kesalahan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, ayat-ayat ini menggambarkan betapa jauhnya umat Israel dari Allah, betapa mereka mengabaikannya, dan betapa mereka lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Hal ini juga dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita melupakan Tuhan atau lebih memilih untuk mengikuti keinginan duniawi. Dan yang kedua, kasih dan pengampunan Allah itu tercatat dalam ayat 25 sampai 28. Meskipun bangsa Israel berdosa, Allah berfirman, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat dosa-dosamu. Artinya bahwa ketika kita menyakiti hati Allah, Allah mau tetap terbuka, menerima kita kembali, menerima kita dituntun di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ketika kita mau untuk kembali ke dalam kemuliaan daripada Allah dan kembali kepada kehendak Allah. Dan Allah mengingatkan umat Israel akan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan secara berulang kali, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajak mereka kembali mengalami pemulihan dan mengalami pertobatan yang akan menghapus dosa-dosa mereka. Di sana Allah begitu menunjukkan betapa besar kasih dan pengampunannya bagi umat yang mau datang, mau untuk mendengar, mau untuk melakukan firman Tuhan, dan mau hidup di dalam Tuhan. Sehingga kasih dan pengampunan dari Allah itu ternyata tidak memiliki syarat. Kalau saya mengasihi saudara, saya tidak memiliki syarat bagaimana saudara bisa mengasihi saya. Tetapi saya mengasihi saudara dengan kasih daripada Allah tanpa syarat apapun. Dan Dia Allah tetap mengasihi umatnya walaupun umatnya telah melupakan Dia. Kita bisa hidup sampai sekarang atas berkat penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetapi apakah kita tetap ingat Tuhan di dalam segala kehidupan kita? Dan yang ketiga, panggilan untuk mengingat dan bertobat atau kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah panggilan bagi kita semua untuk mengingat kasih dan pengampunan Allah. Untuk mengingat juga bahwa Allah dapat menuntun kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dan itu menyakiti hati Allah. Dan Allah meminta ketika kita berada dalam posisi itu, datang bertobat, kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan menyesal. Artinya kita datang kepada Tuhan dalam ketulusan hati, dalam kerendahan hati, dan mengingat bagaimana Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kita. Dan kita juga diingatkan bahwa Allah selalu siap mengampuni dan memulihkan kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Dan janganlah kita juga melupakan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa mengingat kasih dan pengampunan Allah yang tidak terbatas. Hari ini Tuhan telah ingatkan, dan juga Tuhan berusaha memulihkan kita untuk kita bisa kembali dan diterima di hadapan Allah. Jangan biarkan dosa dan kegagalan menjauhkan kita daripadanya. Dengan kerendahan hati, marilah kita datang kepadanya, memohon pengampunan, membiarkan Ia memulihkan kehidupan kita, sehingga kita berkenan di hadapan Allah dan segala pekerjaan kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya hari ini, esok, dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang terpuji, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga. Bapa yang mengasihi, menyertai, memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati semuanya dengan baik. Hari ini kami diingatkan ketika kami mengalami kegagalan. Ternyata Tuhan masih memberkati, menyertai kehidupan kami, sehingga hari-hari yang kami lewati itu semuanya atas penyertaan Tuhan, yang tidak pernah berhenti kami terima. Dan hari ini kami mengerti bahwa Tuhan ada selalu di dalam hati, pikiran, bahkan kehidupan kami. Dan kami belajar untuk mengandalkan Allah dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami tidak hanya hidup, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, menjadi garam dan terang dunia, dan mengabarkan kabar sukacita Allah. Inilah hidup kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.